Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat dosen pengampu Pak Jati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian kami berjudul Budaya Konsumtif Figur Labubu dalam konteks globalisasi budaya pop. Kolerasi antara intensitas koleksi, finansial literasi, dan civic engagement mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Salsa Belgina Putri dengan NIM 161. Saya Rizka Slamufidah dengan NIM 179. Kenalkan, nama saya Nadira Mutiara dengan NIM akhir 194. Nama saya Garena Zaria Duriat, NIM saya 177. Baik, kita mulai untuk bagian abstrak terlebih dahulu. Jadi, globalisasi budaya pop dan strategi pemasaran blind box telah memicu tren koleksi figur Labubu di kalangan mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Nah, hal ini menciptakan dinamika konsumtif yang kompleks. Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki kolerasi antara intensitas koleksi figur Labubu, literasi keuangan, dan civic engagement mahasiswa. Metode kuantitatif akan diterapkan melalui survei terstruktur terhadap 150 mahasiswa aktif pemilik merchandise Labubu dengan teknik accidental sampling. Instrumen kuesioner akan mengukur 3 variabel utama. Yang pertama, intensitas koleksi melalui frekuensi pembelian, volume koleksi, dan keterlibatan komunitas. Literasi keuangan meliputi pengetahuan penganggaran, rasio tabung beli, dan perilaku investasi. Serta civic engagement berupa partisipasi organisasi kampus, aktivitas sosial, dan diskusi publik. Data akan dianalisis menggunakan kolerasi Pearson dengan uji moderasi untuk menguji 3 hipotesis. Kolerasi negatif antara intensitas koleksi dan literasi keuangan, hubungan negatif antara intensitas koleksi dan civic engagement, serta peran literasi keuangan sebagai pemoderasi hubungan koleksi civic engagement. So, hasil yang diharapkan adalah pemetaan dampak budaya konsumtif terhadap kesadaran finansial dan partisipasi civic, sekaligus rekomendasi modul edukasi keuangan berbasis budaya pop untuk generasi Z di perguruan tinggi dengan kata kunci budaya konsumtif, figur Labubu, literasi keuangan, dan civic engagement, serta mahasiswa. Saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Seiring dengan perkembangan globalisasi budaya pop dan media sosial, kita melihat adanya perubahan perilaku konsumsi di kalangan mahasiswa Indonesia. Salah satu fenomena nyata yang menonjol adalah tren koleksi figur karakter populer seperti Labubu. Koleksi ini bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup mahasiswa. Namun di balik tren ini muncul berbagai pertanyaan mengenai bagaimana mahasiswa mengelola keuangan mereka, terutama dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Selain itu, aktivitas koleksi ini juga sering melibatkan komunitas yang aktif dalam kegiatan sosial, sehingga menarik untuk diteliti kaitannya dengan civic engagement atau keterlibatan sosial mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara intensitas koleksi figur Labubu, literasi keuangan, dan civic engagement mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki korelasi antara intensitas koleksi figur Labubu dengan tingkat literasi keuangan dan partisipasi sosial mahasiswa. Kemudian untuk mengukur pola kepemilikan, frekuensi pembelian, serta motivasi mahasiswa dalam mengoleksi figur Labubu. Kemudian juga ada untuk menilai tingkat pemahaman dan perilaku pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Kemudian untuk memetakan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial dan organisasi kampus. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat akademisnya adalah penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang perilaku konsumsi, literasi keuangan, dan civic engagement di kalangan mahasiswa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang komunikasi dan budaya pop. Pada manfaat praktis, bagi pelaku industri kreatif dan bisnis retail, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang perilaku konsumen generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa agar lebih sadar dalam mengelola keuangan dan meningkatkan partisipasi sosial melalui komunitas. Selanjutnya, penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama yang saling berkaitan. Di sini kita akan membahas tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada overkonsumsi. Konsep overkonsumsi mengacu pada kecenderungan individu untuk mengkonsumsi secara berlebihan demi pemenuhan emosional atau simbolik, bukan kebutuhan real. Menurut Oswald pada tahun 2025, overkonsumsi yang muncul dari gagasan konsumen sebagai aktor bebas dan rasional, padahal dalam praktiknya mereka sangat dipengaruhi oleh logika pasar. Dalam konteks koleksi Labubu, sistem blind box di mana pembeli tidak tahu isi kemasan hingga dibuka, secara psikologis itu mendorong pembelian berulang karena adanya rasa penasaran yang diharapkan mendapatkan karakter yang diinginkan. Selanjutnya ada fear of missing out atau FOMO, merupakan kondisi psikologis di mana seseorang merasa takut tertinggal dari pengalaman sosial yang sedang tren. Kartika Vardhani dan Anggreni pada tahun 2025 menyebut bahwa FOMO semakin kuat dalam konteks budaya digital karena pengaruh media sosial dan figur publik. Dalam kasus Labubu sendiri, mahasiswa merasa terdorong untuk membeli agar tetap terlihat mengikuti arus sosial, apalagi saat koleksi ini dipromosikan oleh influencer di TikTok maupun Instagram. Selanjutnya ada
viralitas dan pemasaran strategi edisi terbatas. Konsep viralitas dan pemasaran budaya pop menunjukkan bagaimana suatu produk bisa menyebar cepat karena sifatnya menarik perhatian, eksklusif, dan mudah dibagikan. Forbes pada tahun 2005 menjelaskan bahwa strategi edisi terbatas seperti yang diterapkan oleh Popmart untuk koleksi Labubu menciptakan kelangkaan buatan yang menambah daya tarik produk. Hal ini menciptakan urgensi untuk segera membeli, bahkan tanpa mempertimbangkan secara rasional. Selanjutnya ada neoliberal citizenship. Neoliberalisme memposisikan individu sebagai konsumen utama dalam masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi sosial digeser menjadi aktivitas ekonomi. Menurut teori neoliberal citizenship, tanggung jawab warga tidak lagi didefinisikan melalui solidaritas atau kepedulian sosial, melainkan melalui konsumsi dan kemandirian finansial. Mahasiswa yang mengoleksi figur seperti Labubu pun tidak lepas dari logika ini, di mana identitas sosial dibentuk lewat apa yang dibeli dan dimiliki, bukan apa yang diperjuangkan bersama. Selanjutnya, ada budaya konsumtif. Budaya konsumtif didefinisikan sebagai pola konsumsi berlebihan yang didorong oleh hasrat simbolik, di mana barang tidak lagi dinilai berdasarkan utilitas, melainkan sebagai penanda status sosial. Dalam konteks figur Labubu, fenomena collector's frenzy dipicu oleh strategi limited edition dan drop system yang memanfaatkan FOMO. Studi Chen membuktikan 78% kolektor Gen Z di Asia Tenggara mengakui pembelian merch didorong keinginan tidak tertinggal tren. Selanjutnya ada globalisasi budaya pop. Korean Wave sebagai bentuk soft power mentransmisikan nilai budaya Korea melalui merchandise. Labubu, karya seniman Korea Selatan Kim Jung-gi, menjadi contoh globalisasi sukses. Data UNESCO pada tahun 2023 menunjukkan 62% pasar merch figur di Indonesia dikuasai produk Korea. Selanjutnya ada intensitas koleksi. Intensitas koleksi diukur melalui 3 indikator utama, yaitu frekuensi pembelian, seberapa sering seseorang membeli figur Labubu setiap bulan, jumlah total item, total koleksi yang dimiliki, termasuk harian dan duplikat, tingkat keterlibatan komunitas, dan aktivitas konsumen dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan mengikuti kegiatan komunitas penggemar Labubu. Ketiga indikator ini digabungkan menjadi satu indeks yang mencerminkan intensitas perilaku konsumtif kolektif di tengah tren viralitas. Selanjutnya ada pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan meliputi 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Standar OECD atau INFE digunakan untuk mengukur pemahaman konsep keuangan seperti investasi, inflasi, dan diversifikasi portofolio. Perilaku keuangan dapat dilihat dari proporsi dana yang dialokasikan antara tabungan dan pembelian barang seperti Labubu, yang mencerminkan kebijaksanaan dalam mengatur kebutuhan jangka panjang dibandingkan dengan pembelian impulsif. Selanjutnya ada civic engagement. Penelitian ini mendefinisikan keterlibatan warga sebagai partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik. Ini dapat diukur melalui keterlibatan dalam diskusi tentang masalah global, keanggotaan di organisasi kampus seperti BEM atau UKM, dan relawan. Namun kebiasaan kewargaan ini biasanya diedukasi menjadi konsumtif dan individualitis dalam teori citizenship neoliberal. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Dalam konteks globalisasi budaya pop, intensitas koleksi figur Labubu merepresentasikan perilaku konsumtif simbolik yang tidak hanya berkaitan dengan gaya hidup, tetapi juga pembentukan identitas dan afiliasi komunitas. Semakin tinggi intensitas koleksi, semakin besar kemungkinan mahasiswa menunjukkan kecenderungan konsumtif, yang seringkali tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Hal ini menunjukkan potensi hubungan negatif antara keduanya. Koleksi yang bersifat impulsif tanpa perencanaan anggaran mencerminkan rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan pribadi. Namun demikian, tingginya intensitas koleksi juga mendapat membuka ruang partisipasi sosial melalui komunitas penggemar, kegiatan kolektif, hingga kampanye sosial berbasis fandom, hingga berpotensi mendorong civic engagement. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Globalisasi budaya pop telah mengubah pola konsumsi generasi muda, khususnya mahasiswa, dengan munculnya figur seperti Labubu dari Popmart yang menjadi simbol global karena nilai estetika, kelangkaan, dan status sosialnya. Konsumsi barang-barang simbolik ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk konstruksi identitas dan ekspresi diri. Intensitas koleksi figur Labubu mencerminkan perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh nilai emosional, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, H1. Terdapat korelasi negatif antara intensitas koleksi Labubu dan literasi keuangan mahasiswa UPNVJ. Yang kedua, ada H2. Terdapat korelasi negatif antara intensitas koleksi Labubu dan civic engagement. Lalu H3, literasi keuangan memoderasi hubungan negatif antara intensitas koleksi Labubu dan civic engagement. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuantitatif. Pendekatan ini efektif untuk mengukur persepsi individu dan dapat dikelola melalui berbagai cara seperti penyebaran online, tatap muka terbatas, atau pengisian mandiri. Penelitian survei kuantitatif membutuhkan sampel dalam jumlah memadai agar dapat diperoleh dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik yang relevan. Populasi dan sampel. Penelitian ini melibatkan semua mahasiswa aktif UPN Veteran Jakarta yang memiliki setidaknya satu merchandise figur Labubu dan berpartisipasi dalam komunitas fandom yang terkait. Instrumen penelitian. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner terstruktur untuk
mengumpulkan informasi tentang 3 topik utama penelitian: intensitas koleksi figur labubu, literasi keuangan, dan partisipasi sivik mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan informasi tentang 3 topik utama penelitian, yaitu integritas koleksi figur labubu, literasi keuangan, dan partisipasi sivik mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang merupakan kolektor aktif figur labubu akan menerima kuesioner ini. Untuk penelitian ini, responder yang mudah dihubungi dan bersedia berpartisipasi akan diambil sebagai metode teknik pengambilan sampel yang tidak sengaja digunakan. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dengan alat ini akan dianalisis untuk menentukan pola hubungan antara ketiga variabel utama penelitian. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama adalah penyusunan kuesioner, 2, teknik pengambilan sampel, dan yang ketiga, penyebaran kuesioner, keempat, pengelolaan data, dan yang terakhir, analisis pendahuluan menggunakan teknik statistik korelasi. Analisis data. Untuk menguji hipotesis penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik statistik korelasi. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara intensitas koleksi figur labubu dan tingkat literasi keuangan mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Keberadaan dan kekuatan hubungan signifikan antara variabel-variabel tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan analisis korelasi. Studi ini akan menggunakan metode korelasi person-product moment secara khusus. Berikut adalah daftar pusaka atau referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.